Makin bonyok, makin sakti. Contohnya main judi. Gitu, bikin promo balik, balas promo aja gitu sampai nggak ada harganya gitu, sampai dibayar sampai jualan HPP aja gitu. Dia baru masak nasi, rice cooker lo ya. 1 jam dibuka, di rice cooker coy ada bilatung, udah nggak logis. Penonton yang mau PO ya, boleh ke omnya Aleto. Jadi PO belatung frozen gitu. Jadi bekicuan. Indomart, Alfamart, Yomart, Yomart. terus di depannya ada dukun 1 ewang. Tukang parkirnya dukun. Anjir bener-beneran. Jadi saling menutupi usaha gitu. Jadi nggak ada yang datang, Nggak ada yang datang. Tutupin semua. ditutupin semuanya. Jadi nggak laku. What's up? Selamat malam teman-teman sobat mistis kalian. Kembali lagi di sini di channel kita di Sam Project dengan konten kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sam Mistik. Dengan semboyan kita makin bonyok, Makin sakti. Sorry. Gagal abri jadi gitu. Oke, memang harus penuh semangat ya supaya tertular ke teman-teman yang nonton. Iya, nonton. Jadi semangat pas Ya, balik lagi bersama gue di sini ada Alito dan Mas Bay. teman kita di sini ada. bocah. Nah, jadi kira-kira nih hal menarik apa sih yang bakal kita bahas malam hari ini? Yuk langsung aja ke Mas Buco, sedikit cerita dulu ada. Secara umum gitu ya, secara umum untuk kondisi pandemi ini tuh emang lagi sulit gitu. Mencari rezeki ya, mencari uang gitu, mencari nafkah. Pas kemarin awal pandemi juga kan banyak PHK, terus banyak usaha yang gulung tikar karena berbagai macam alasan, terus adanya lockdown, terus jam malam dan lain-lain gitu lah. Pokoknya lockdown kan mempengaruhi banyak tempat usaha yang mestinya dia bisa jam operasionalnya bisa lebih panjang, ini di-cut gitu. Ya, jadi ada pengurangan karyawan juga gitu ya. Khususnya. Nah, karena kondisi kita yang seperti ini nih, nggak sedikit juga orang-orang yang melakukan jalan pintas nih. Wah, bisa mungkin contohnya Main judi. jalan pintas yang menyesatkan, nggak ada duit, makin nggak ada duit. Itu Nah, tapi kan untuk memulainya pakai duit, berarti ada dong. ya, mancing uang pakai uang gitu. Tapi hasilnya nggak setimpal. Bisa belum kalau nyoba. dia hoki. Belum nyoba. Kalau hoki kan, peluangnya Nanti di sini ada sponsorin 999bet tuh. judi88.com. Itu ya, bisa dari gaji sehari jadi gaji sebulan. Nah, bisa juga gaji sebulan habis sehari. Iya. Nah, tapi ini lebih ke kita bahasnya lebih ke mistis sebenarnya. Iya, karena konten kita di sini sama. konten domestik itu. Nah, jadi selama pandemi ini mungkin untuk orang-orang yang terpaksa ataupun sudah terbiasa gitu ya, banyak yang melakukan dalam tanda kutip kecurangan dari segi mistik. Contoh mungkin yang sempat viral tentang babi mistik. Pakai spasi ya, babi Pakai koma kan bahaya. pakai kamu bayang kan. Babi ngepet. Ya sih itu sebenarnya yang viral itu tuh mungkin apa ya? Namanya si oknum itu mah. Jadi oknum yang mengada-ngada. Tapi emang sebenarnya juga mungkin di dunia permistisan ada ya babi ngepet ya. Ya ada sih, sering juga dibahas gitu. Nah mungkin lebih lanjutnya tentang hal-hal bisnis ini tuh kalau ke kondisi yang mungkin kena sekarang ya, ke tempat usaha ini banyak yang melakukan kecurangan. Kayak lu percaya nggak sih kayak tempat usaha tuh dibikin jadi kayak nggak laku sama pesaingnya? Oh, saya sangat percaya kalau kayak gitu. Karena sikut-sikutan di dunia bisnis tuh bukan cuma dibanting harga dan banting melalui promo dan lain ya. Nah ini terlepas dari babi ngepet itu kan sebenarnya oknum ya. Tapi untuk lebih mengeneralisasi ya, selain babi ngepet tuh ada nggak sih kira-kira yang hal-hal yang gaib seperti ini terus
kasarnya merugikan orang lain gitu. Karena kan konsep babi ngepet tuh orang shifting jadi babi ngambil uang. Nah itu kan Dan orang pencurian kan, nah itu pencurian. Nah, udah mah haram tuh, mencuri kriminal kan. Terus nggak ada pasalnya lagi. Karena ada pasal pencurian gitu, tapi pasal pencurian babi ngepet gitu. Melalui babi ngepet nggak ada kan? Emang Unisgo ini diperlukan ya? Unisgo, iya. Universitas Goib. Ada tuh di Cimahi. Cuman katanya pengen dibikin kan? Mau dibikin udah ada rektornya. Ada undang-undang. Tinggal bikin yayasan gitu. Nah, menanggapi ini coy, ini kan tadi katanya cuma oknum nih. Cuman kan kita sering banget kan ngedenger kayak usaha orang dikerjain sama orang biar nggak laku. Pendapat lu gimana tuh? Ya kalau misal dalam kondisi pandemi kayak gini, ya menyalahkan mungkin bukan jadi jawaban ya, karena kan pandangan orang beda-beda soal cara mencari rezeki. Tapi balik ke nurani dong. Iya, kan nggak semua orang punya nurani yang sama Oke. dan pandangan yang sama soal tingkat kehalalan dalam mencari rezeki. Yang penting punya duit, gitu kan pikirannya kan sekarang gitu. Karena sekarang sekarang kan usaha banyak yang jatuh, banyak yang habis modal. Nah mereka karena pikirannya mentok, logikanya mentok, dan mungkin tidak dapat kucuran dana segar dari sumber manapun, mereka melakukan hal seperti itu ya. Salah Jadi satu pekerja nggak cari cair. Nah, contohnya ya kayak tadi babi ngepet, mungkin kayak tadi ada juga yang mencelakai usaha orang secara tidak langsung kan, berarti kan ya macam naruh tanah kuburan di depan lapaknya, bikin sakit yang punyanya, ditutup tabir si tokonya. Tapi lu percaya hal kayak gitu ada? Ya pasti ada karena pernah menghadapi kasus kayak gitu. Berarti ada pengalaman contohnya, bisa ceritain ya? Kalau pengalaman pribadi tidak, tapi temen langsung dan pasien dari temen. Gimana tuh? Jadi dulu temen tuh bikin usaha di Yogyakarta, kota Yogyakarta. Dia bikin kafe-kafean gitu. Nah, dia baru mulai dagang. Itu sebelum pandemi kasusnya, tapi bukan pas pandemi ya. Ini studi kasus aja. Jadi dia bikin kafe-kafean gitu. Nah, ternyata karena si pendatang tamu si kafe itu cukup banyak, ada saingan dari si bisnis kafe ini yang kurang suka sama fenomena ini. Kok kafe baru rame ya, harusnya kan wajar ya. Iya kan teman-temannya baru pada datang selamatin gitu kan. Tapi dia sebagai saingan bisnis nggak terima. Nah teman ini kemudian si jumlah tamunya ini berkurang drastis dari seminggu pertama misalnya ya, rame banget. Nah setelah itu langsung drop, mulai omset drop, tamu yang datang drop. Dia bingung dong, kok bisa gini, kemarin rame banget. Nah itu kan nggak normal ya. Kalau misal penurunannya ada Signifikan gitu, dikit-dikit gitu. dikit itu masih wajar. Ini langsung drop gitu. Nah dia nemuin nggak sengaja di depan kafenya itu kan ada pohon pinggir jalan gitu. Dia nemuin bungkusan kain putih, dibuka, isinya tuh tanah. Cuman dia nggak tahu tanah apa gitu ya. Ya kita berasumsi lah bahwa itu tanah kuburan. Tanah Lembang bisa jadi. Yang logisnya ya mungkin ya. Nggak logis sih. Ya nggak logis, tapi kan logis di Nusantara bos. Nusantara punya logika sendiri ya. Beda logika orang Indo. Beda. Maka dia nggak salah dong kalau berasumsi bahwa itu tanah kuburan karena dibungkus kain putih. Yang kita asumsikan juga bahwa itu kain kafan, walaupun bukan dari mayat asli. Nah dia mencurigai itu nih kasusnya. Kemudian dia nanya ke temennya lagi yang bisa atau praktisi. Nah dipastikan sama si temennya ini bahwa itu memang kain kafan dan tanah kuburan. Karena mungkin dia bisa baca energinya atau apa, maka si kafenya jadi sepi. Setelah dibantu dikasih tahu siapa yang ngirim ini gitu. Tapi dia nggak berniat untuk membalas. Yang penting semuanya normal lagi aja. Itu sih kasus yang mendengar langsung dari teman gitu soal hal kayak gitu. Tanggapan lu gimana coy? Ya itu sih sebenarnya ya bisa dibilang nggak bisa dibilang normal sih ya. Nah itu kan bisnis hal licik gitu, curang kan ya. Curang dia bisnis dia usaha dia kebanting karena usaha lain lebih ramai dan karena mungkin si tempat usahanya lebih catching, lebih cozy, lebih nyaman dengan promo yang masih fresh kan, harga ya berarti ya. Itu kan mainnya di harga.
ya sewajarnya seorang pebisnis kalau misalnya melawan pesaing seperti itu, ya dia bikin promo lagi gitu, bikin promo balik, balas-balas promo aja gitu sampai nggak ada harganya gitu, sampai dibayar. sampai jualan HPP aja gitu. Opening es teh manis 15.000, sampai adu-adu promo bisa sampai 3.000, udah kayak di warteg nanti. Iya ya. Tapi kalau di kondisi kayak gini ya, kalau kita ngomongin ya konsep dunia, mungkin ini tuh nggak salah secara logika. Nggak salah secara logika ketamakan seseorang gitu. Nah, tapi ini tuh sangat salah secara nurani. Secara moral, iya. Dia tuh kayak nggak percaya kalau misalkan rezekinya udah diatur. Setiap orang tuh pasti punya rezeki ibaratnya gitu. Yeah. Nggak mungkin Tuhan membiarkan hambanya tuh kelaparan, kesusahan ibaratnya. Tidak berkecukupan gitu. Selama dia mau bekerja dan berdoa, berusaha dan berdoa, itu labora. Pintar gini aja guys. Nah, suci ya tuh ya. Nah tapi emang ya, tadi sebenarnya gue nanya gitu cuman pengen tahu aja sebenarnya kalian punya pengalaman kayak gitu atau enggak. Nah secara pribadi sebenarnya gue juga punya pengalaman yang sama nih, berhubungan ini langsung dialamin sama om, adiknya bapak gue. Nah jadi dia tuh sempat ngebuka bisnis pecel lele di pinggir jalan. Nah cuman di sepanjang jalan itu, gue lupa nama jalannya apa, itu tuh banyak pecel lele Percaya semua gitu. per 100 meter mungkin ya, pecel lele tuh Kayak di Pusdai gitu, sebuah tukang cuanki lagi. ya ibaratnya kayak gitu ya. Sehat sekali bisnisnya. Ya, itu tuh kakaknya sebenarnya. Jadi enggak yang tadi maksudnya cuanki itu sebelahnya. Masih satu kampung. Susah dicerna anjing. Anjing ya bener. Nah, oke balik lagi. Pernah bikin tadi pecel lele. Nah, dia baru masak nasi, rice cooker loh ya. 1 jam dibuka, di rice cooker coy ada belatung, udah nggak logis. Rice cooker panas ya, dari beras kagak ada belatung, lu buka ada belatung dan belatungnya hidup. Dari mana hidupnya? Nggak Coba mungkin. cek dulu di lapak ada kamera nggak? Siapa tahu kena prank om. Siapa? Kamu kena prank? Wah usaha. Sayangnya ya kalau misalkan bener terjadi kayak gitu kan kita bisa dibayar nih. Wah iya dapat duit nih. Uang kaget. Totos sampai akhirnya gulung tikar ya, sampai karena itu tuh Karena cuma satu sekali. itu. Oh terus Cuma sekali. Adalah di sambal. Jadi ini pekerjanya om gua nih, dia mau sambal, dia tinggalin, dia balik lagi, udah di belatungnya. Oh berarti usahanya ganti, jadi pecel belatung. Jadi toppingnya belatung. HPP ngurang nggak usah beli ayam, nggak usah beli lele. Tolong. Udah ada proteinnya. Tapi barangkali teman-teman di sini yang suka belatung. Di Papua sana dimakan, cuma bukan yang itu. Itu ulat dong. Oh, ulat sagu ya. Oh iya. Beda-beda. Bentuknya sama, size-nya aja yang beda. Kalau mau di logika kan juga sulit gitu. Ya sekarang gini lah, kalau misalkan mau main logika, itu nasi panas, rice cooker dari beras sampai nasi ya di dalam rice cooker nih. Kondisi panas dibuka lu ada belatungnya gerak-gerak, udah nggak mungkin gitu. Iya. Cuaca lagi dingin ya. Lembab nggak? Nggak mungkin lembab dong. Nggak mungkin lah. Sekarang ya dari beras sampai jadi nasi itu manasnya rice cooker berapa derajat gitu maksudnya kan? Masa iya dia kan? Aduh. Cari hangat pak. Oh dia dari beku sih. Soalnya kan jualannya malam. Oh frozen, belatungnya frozen. Belatung frozen. Di rice cooker itu lah. Bisa penonton yang mau PO ya, boleh ke omnya Aleto. Jadi PO belatung frozen gitu. Aduh anjing ini teh berita duka tapi kok lawak sih bangsa. Kalau om nonton, mohon maaf om. Kita cuma ngejawab di sini, mohon maaf. Nah jadi gitu. Ya kalau gue secara pribadi sangat menyayangkan ya orang-orang kayak gitu. Karena kalau misalkan dia pengen bersaing sehat, bisa sharing kan. Wah ini rame, lu kira-kira apa nih yang enaknya sambalnya? Berarti kayak gitu. Tapi sepertinya jarang terjadi seperti itu ya. Tapi kalau kayak gitu caranya gimana ya? Ini Itu orang-orang untuk tuh bisnis. menemukan konsepnya tuh gimana gitu? Jalan pemikiran ya itu ketamakan itu. Jadi menempatkan
harta di atas segalanya gitu. Duniawi banget gitu. Jadi emang nggak kalau udah kayak gitu mah ya caranya ya udah gelap gitu, udah gelap mata gitu. Yang penting usaha gue laris nih, yang penting dagangan habis. Nggak peduli efek apapun yang dialami oleh orang lain gitu. Bahkan dia sengaja dengan niat untuk mencelakakan bisnis orang. Dan orang kayak gini tuh kayaknya kurang baca buku kisah-kisah orang-orang penemu, kan dia gagal ribuan kali. Itu kurang ikut seminar mas. Seminar bisnis tuh ikut misalnya. Bayar. Semua orang mau sampai nunggu ribuan kali dong. Ya benar juga sih. Tapi kalau berdasarkan Feng Shui coy, lu tuh harus punya bisnis minimal 5. Tata letak. Jemput satu aja nggak kebangun gimana 5? Buka franchise. Siga Om Didi ternyata. Ya, gitu. Jadi berarti benar. Berarti nanti kudu boga karyawan dukun nih Gina. Kalau orang pribadi ya, jadi om ente ya. Buka usaha, terus batung terus. Ya udah saya beralih jadi bisnis belatung kalau gitu. Jadi pakan burung, gratis. Masak nasi dapat pakan burung kan. Kayaknya kalau misalkan udah beralih ke pakan burung dicabut itunya. Dia udah ganti, udah bukan pesaing. Jadi bekicuan. dicabut. Iya, orang kagak berhenti otak. Di bangkrut pecah tapi jadi kayaknya di dagang pakan burung ya. Nah, cuma tadi gue menarik kayak yang tempat ditutupin tuh. Maksudnya gimana tempat ditutupin? Kalau kata si praktisinya sih ditutup pakai tabir gaib ya. Apa Jadi halimun ya? gimana? Halimun bukan? Nggak tahu. Jadi pas kita masuk langsung ke dunia lain. Langsung ngeblank. Aku di mana? Begitu. Gini aja. Tempat usaha gitu. Diem aja gitu semua di orang di depan. Yang punya juga gini. Enggak, jadi si konsepnya katanya dari depan orang nggak bisa lihat tempat itu. Saya juga lagi gini, saya masih meresapi saya. Nah, ini nih mukanya nih. Kayaknya saya kena tabir gitu ya, tabir. Gini, jadi anggaplah ini rumah, ini kafenya, ini rumah lagi. Di sini ada pohon depan kafenya. Nah, setiap orang lewat sini, dia nggak sadar kalau di situ ada kafe. Ada kafe. Gitu. Ngelihatnya ya rumah biasa. Nah, katanya sih itu ya. Jadi kan otomatis orang nggak tertarik untuk datang ke situ dong, karena di penglihatan dia itu rumah biasa. Itu, bro. Mungkin nggak dipasang pelang gitu atau apa? Ada pelangnya. Pasang ini juga apa namanya lampu disco gitu yang klik, jadi mencolok. Oh, dengan Pelangnya gadis itu di depan situ gua aja. tuh. Wah, kalau baik. Pelangnya ketutupan berarti. Nah, cuman ini terus Aing jadi ngeblank. Ya, mungkin maksudnya terus gimana gitu sih tempat usaha itu? Apa masih berjalan? Apa udah tutup gara-gara ketutup gitu? Ya, kalau waktu itu sih jadinya dia setelah dibersihin itu orang tetap datang lagi ke situ tapi nggak sebanyak di awal, walaupun wajar ya nggak sebanyak di awal. Tapi akhirnya dia tutup untuk mengantisipasi supaya nggak gitu lagi, nggak selek sama pedagang sekitar situ. Oh jadi dia pindah? Gitu. Pindah aja dan gitu. Karena ya mungkin daripada repot sendiri ya ngurusinnya kayak gitu. karena mental lah intinya. Ini pedagang-pedagang mentalnya yang bagus. Tapi ini menarik sih, sebenarnya banyak yang kayak gini. Kayak saya pernah nemuin gitu ada hal konyol di bisnis tuh, pernah lihat, boleh sebut merek nggak? Boleh. Ada Indomaret, ada Alfamart, ada Yomart. Sebelahan. Kan kayak gitu sebenarnya lucu gitu. Tapi mereka nggak punya karyawan dukun. Wah, Di makanannya nggak ada belatungnya. batungnya. Oh back. Pas beli ciki nih ke Indomaret, wah ada batungnya. Nah, itu coba lu bayangin ya kalau misalkan bener-bener udah kagak ada otaknya gitu ya. Tadi gimana? Indomart, Alfamart, Yomart, Yomart. terus di depannya ada dukun satu ewang. Wah, Tukang parkirnya dukun. Anjir bener-beneran. jadi saling menutupi usaha gitu. Jadi nggak ada yang Datang, nggak ada yang datang. Tutupin. ditutupin semuanya. Jadi nggak laku. Jadi saling membangkrutkan usaha gitu. Nggak bisa gitu ya, salaman gitu. Ya nggak tahu lah ya, susah ya Susah. kalau ngomongin gitu. Cuman nih untuk diciri-ciri
kayak tadi temen lu dikasih tanah kuburan. Kalau setahuan tanah kuburan kan itu pasti ciri-cirinya tuh apa? Kaki 1000. Emang lu nemuin ada kaki 1000? Dia sih nggak nemu ya. Ya cuma itu doang. Semenjak jadi si bungkusan isi tanah itu nggak cuma sekali. Kalau seingat gue sih 2-3 kali. Oh jadi dibuang ada lagi. Nah, dia bersihin terus kejadian lagi kayak gitu terus ada lagi. Nah, ya daripada kan, udah beresan aja tokonya gitu. Memang nggak ada binatang apapun, cuman itu doang. Tapi sepi aja, udah langsung plong. Oh, oke. Dan gue juga sebenarnya pernah nanya nih ciri-ciri suatu tempat yang banyak penduduknya lah ibaratnya gitu. Banyak uka-uka. Iya, banyak jin-jinnya kayak gitu. Emang apa sih yang jadi patokan tuh di nasi, coy? Lu kalau masak nasi di rumah bisa dong tahan 2 hari 3 hari ya. 2 hari lah. 2 hari tapi lu masukin kulkas 3 hari. Sehari semalam. Bisa jadi syukur yang berarti. Iya. Nah, tapi kalau misalkan di tempat kayak gitu, kayak tadi contohnya kasus tempatnya lapaknya om gua, itu cuma 1 jam. Gua pernah nemuin usaha temen gua juga nih di satu komunitas sama gua. Itu dalam kurun waktu 6 jam. Kedapatan kayak gitu juga. Belatung. Kalau nggak bilatungan, busuk lah. Nggak mungkin lah ngasih busuk dalam waktu 6 jam itu basi. Iya sih. Bisa gitu ya. Ya. Nah intinya, jadi mau bagaimanapun kondisinya ya kita tak lepas harus mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Itu sih sebenarnya. Nah sekarang kondisi kita lagi pandemi kayak gini, orang susah cari rezeki, bahkan sebenarnya bukan susah cari rezeki ya, orang kurang mensyukuri apa yang dia miliki kalau kata orang. Karena ya balik lagi ke kebutuhannya. Mungkin selama ini dia terbiasa hidup dengan nominal segini per hari, sekarang dia harus benar-benar ngirit, ampet gitu, sampai akhirnya masalah gengsi ini jadi problem. Dia jadi menghalalkan segala cara ya, biasa seminggu tuh setiap hari gitu ngopi gitu update story, sekarang cuma seminggu sekali terus enggak gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita juga banyak belajar gitu, belajar gimana caranya mengirit, nabung, belajar membantu sesama atau mungkin investasi sih, investasi. Ya maksudnya kan sekarang orang banyak yang susah nih. Lu pernah lihat nggak sih kalau di jalan tuh sering ada orang bagi-bagi makanan gitu? Oh kalau lagi bulan puasa banyak. Bulan puasa banyak. Bulan puasa banyak. Ya mudah-mudahan nggak di bulan puasa doang gitu loh. Ya jadi dari inti obrolan kita nih, gue pengen tanya ke kalian kira-kira apa hikmahnya, apa yang bisa kita petik, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua ini. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi sih ya, sebenarnya kalau mau ngasih solusi pun, ini saya nggak kayak ngomong ya, karena saya juga merasa kekurangan di sini ya. Jadi bagi teman-teman gitu ya kan, entah dia bekerja ataupun berbisnis, terutama yang bekerja nih ya, yang bekerja, kalau misalnya dia stay di pekerjaan gitu, jangan ada pemikiran gue mau cabut gue capek, gue malas udah mau cabut aja udah nggak mau kerja. Sebenarnya kunci dari pandemi ini tuh passive income. Kalau menurut gue ya passive income, karena passive income tuh sangat nolong banget gitu, berapapun nominalnya gitu, minimal untuk makan lah gitu. Karena untuk yang berbisnis pun ya beda gitu sama yang kerja. Yang kerja kan, diam. yang kerja tuh pasti dapat duit gitu. Sementara yang bisnis tuh belum tentu menghasilkan kan. Ya. Karena yang berbisnis balik lagi yang diutamakan adalah karyawannya. Ya karyawannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kerja, ya usahakan bertahan karena udah banyak PHK terus dan lain-lain lah. Susah gitu cari uang teh. Nah untuk yang berbisnis lebih tekun lagi, lebih semangat lagi promonya gitu. Terus perkuat ibadahnya. Jangan aneh-aneh lah gitu. Jangan serang-serang usaha orang gitu. Serangnya pakai promo aja gitu. Yang banyak promonya sampai ya gitu kan.
Tahu kan tadi? Ya jual dengan HPP. sama dengan HPP. Tapi jangan HPP. Harus cuan, Pak. Cuan meskipun tipis gitu. Dapat capek doang harus jual HPP. Ya jual kesan itu, jadi jualan tuh cuma hobi gitu. Olahraga aja ya. Hobi apa? Hobi bisnis gitu. Nggak cuan nggak apa-apa, yang penting dagangan saya habis gitu. Mungkin itu sih lebih ke ya janganlah ada sikut-sikutan kayak gitu lah. Main yang sportif ya, sehat, salam olahraga pokoknya. Lu Cuy gimana Cuy? Soal bisnis ya, karena gue sih nggak terlalu belum nyemplung di bisnis. Bukan soal bisnis, mencari cuan di masa pandemi. Iya. Oh ya. Cuan kan apapun. Sampingan kan. Judi Iya. bisa kan dari. Astagfirullah. Ya, kalau cuan bagus. Kalau enggak ya Cuan. Kalau enggak itu ya tadinya. Cuan kayak cari uang jalan kaki. Iya. Kalau posisi gue sekarang kan, alhamdulillah karyawan tetap. Jadi Di mana kerja di mana? jangan sebut. Itu ada logonya ya. Wait, ntar jadi perhatian. Jadi memang baru mau nyemplung bisnis di masa pandemi kayak gini, mau lihat-lihat dulu lah. Intinya mah seperti yang tadi bilangin sama itu aja, kita memulai apapun yang baru, pengen mencari sampingan apapun, ya percaya aja dan lakukanlah dengan jalan dan cara yang benar gitu loh. Kita memulai segalanya dengan doa, percayai bahwa Tuhan memberikan rezeki itu tidak akan salah. Tetap semua ada bagiannya, semua ada jatahnya. Ya jangan sikut-sikutan, benar kata Uco tadi. Kalau mau misalkan bersaing sehat, pakai promo, pakai apapun yang masih logis secara bisnis. Tapi jangan sampai pakai hal berbau mistik, karena kan ya ini mah kepercayaan gue pribadi ya. Karma itu ada gitu loh. Meskipun nggak secara langsung, mungkin nanti bagi pelaku senggol-senggolan secara gaib ini, nanti dia tetap kena karma gitu loh. Walaupun bentuknya nggak dengan cara yang sama. Roda berputar ya. Roda itu lebih besar. Itu jadi ya main aman aja lah gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Percayai imanmu, maka imanmu menyelamatkan. Weh. Cip. Kemarin Mantap sekali Kenapa? obrolan kita malam hari ini ya. Ya, mungkin sekarang kondisi kita lagi otaknya lagi pada bagus gitu. Kata-kata positif. lagi bagus gitu ya. Ya, kita syukuri juga alhamdulillah akhirnya bisa ya kita memberikan sedikit kesan yang bermutu bagi teman-teman di sini. Sefrut ini cuma Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa memetik hikmahnya, bahkan lebih banyak daripada yang kita ambil atau kita sampaikan di malam hari ini. Dan balik lagi ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, udah mantengin kita dari awal sampai video kali ini. Saya doakan teman-teman tetap sehat, lancar rezekinya, keluarganya terjaga semuanya ya. Dan jangan lupa untuk bantu-bantu kita di sini dengan cara subscribe, like, Komen. dan share. Oke, sekian dari kita dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Who is it? Who is it? Who is it?